Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majlis di antara majlis-majlis ilmu. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan datangnya kita di tempat yang mulia ini termasuk sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri, putra-putra dan putri-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un at-tabi'in, serta orang-orang dari umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga akhir hayat mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian kita pada malam hari ini sedikit kami menyampaikan dan kami mengingatkan yang mana pada saat ini kita berada di suatu hari di mana pada hari-hari tersebut amalan mulia seorang hamba atau amal soleh seorang hamba itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin
al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam. Kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang mana amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan, yaitu amal-amal saleh seorang hamba itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita benar-benar memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita maksimalkan hari-hari yang ada dengan semaksimal mungkin, sehingga hari-hari mulia tersebut tidak berlalu begitu saja tanpa adanya amal-amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal saleh yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, fahiya kalimatun ammah, maka itu adalah sebuah kata yang itu sifatnya umum, ya. Jadi amal saleh tersebut tidak, ya, difokuskan mungkin hanya berpuasa saja, ya, atau mungkin sedekah saja, tidak, ya. Tapi apa yang kita mampu dari, ya, amal-amal soleh tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara hamba-hambanya yang benar-benar mampu memaksimalkan, ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu berkaitan dengan sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran terakhir kita masih, ya, berkisah tentang sebuah peristiwa yang besar yang itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang mana diperjalankannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit yang pertama hingga langit yang ketujuh. Dan peristiwa tersebut, ya, atau perjalanan panjang tersebut, ya, itu tidak menyita waktu yang lama, ya. Peristiwa tersebut hanya terjadi apa? Hanya 1 malam saja, ya. Terjadi dengan waktu yang cukup singkat. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia kembali ke kaumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam agak sedikit bingung, ya, dengan peristiwa yang telah ia alaminya tersebut. Maksudnya bagaimana ia, ya, bisa mengabarkan itu semua kepada kaumnya, karena tentu kaumnya tersebut akan, ya, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini merupakan, ya, kesempatan yang besar, ya, bagi orang-orang yang membenci Islam, yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendusta, ya. Oleh karena itu ada beberapa orang
ya, yang hingga akhirnya mereka, ya, setelah mendengar peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ya, mereka keluar lagi dari agama Islam, ya, dikarenakan apa? Lemahnya iman mereka, ya, lemahnya apa? Iman mereka. Ketika mereka mendengar akan peristiwa tersebut, maka mereka apa? Keluar dari al-Islam. Kemudian, namun di sisi lain, ya, tidak demikian dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka kuat akan iman mereka. Ya. Sebagaimana sahabat yang mulia, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, ketika setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, maka orang-orang datang kepadanya, ya, dan mereka meminta pendapat kepada sahabat yang mulia tersebut, ya. Mereka bertanya kepada Abu Bakar, ya, apakah engkau percaya apabila Muhammad, ya, dia telah melakukan perjalanan yang panjang dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ya, kemudian kembali lagi, ya, ke Masjidil Haram itu dengan waktu yang sangat singkat, ya, apakah kau percaya demikian? Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Kata beliau, inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'ad min dzalik. Aku percaya, ya, dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apabila ada sebuah peristiwa yang lebih hebat lagi, ya, dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, maka aku akan tetap percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah keimanannya siapa? Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sedikit pun tidak ada keraguan di dalam dadanya, ya, tentang kerasulan dan kenabian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita melihat bagaimana kisahnya ia ketika masuk ke dalam agama Islam. Biduni taraddudin, tidak ada sedikit pun keraguan. Ya, begitu juga ketika apa? Telah sampai kepadanya kabar tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Abu Bakar juga, ya, sedikit pun tidak ada keraguan di dalam dadanya tersebut akan berita-berita yang itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ummul Mukminin Aisyah, ya, ia berkata, "Falidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq." Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dia dinamakan As-Siddiq? Ya, karena ia membenarkan apa? Ya, akan kabar-kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun tidak ada apa? Keraguan di dalam hatinya tentang Islam. Ya, sahabat yang imannya kuat, maka ketika mendengar peristiwa tersebut akan bertambah apa? Kuat keimanan mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, penduduk Mekah, ya, yang ketika telah disampaikan kepada mereka, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka atas apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang itu hanya, ya, terjadi satu malam saja, ya, maka orang-orang dari penduduk Mekah, ya, mereka terheran-heran dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya. Maka ada dari mereka, ya, mereka hendak apa? Menguji akan kebenaran berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara penduduk Mekah tersebut, ya, ada sebagian dari mereka yang sudah melakukan perjalanan panjang dari Masjidil Haram menuju apa?
Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Dan ketika mereka melakukan perjalanan tersebut, itu membutuhkan waktu yang lama. Ya. Dan di sisi lain mereka tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah safar menuju Masjidil Aqsa. Ya, maka ini kesempatan mereka untuk melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulailah ditanya oleh penduduk Mekkah, wahai Muhammad, kalau engkau benar sudah melakukan perjalanan yang panjang tersebut dengan waktu yang cukup singkat, engkau telah sampai ke Masjidil Aqsa, maka penduduk Mekkah tadi mereka bertanya, coba sebutkan tentang bagaimana Masjid Al-Aqsa tersebut. Ceritakan kepada kami. Karena sebagian penduduk Mekah mereka sudah pernah melihat Masjidil Aqsa tadi. Sedangkan mereka tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah melakukan perjalanan atau melihat Masjid Al-Aqsa tersebut. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan mereka. Itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, maka itu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penduduk Mekah, mereka terus bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya mereka bertanya tentang sesuatu yang detail tentang Masjidil Aqsa. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan, tidak mampu menjawab akan pertanyaan-pertanyaan penduduk Mekah tersebut. Kalau ditanya kepadanya tentang sesuatu yang mungkin yang sifatnya umum, Nabi bisa menjawab. Mungkin seperti kita sering sholat di musalla Imam Syafi'i. Mungkin ditanyakan kepada kita, di mana letak pintunya? Ada berapa pintunya? Ada berapa kamar mandinya? Maka hal-hal sederhana seperti ini kita insya Allah kita mampu untuk menjawabnya. Tapi ketika itu ditanya dengan pertanyaan yang detail, misalnya coba kalau memang Anda sering ke mushola Imam Syafi'i, coba sebutkan berapa jumlah keramiknya. Ada yang pernah ngitung? Bapak ketua tahu jumlahnya? Ketua tidak tahu. Kurang lebih seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diantara cerdiknya orang-orang Quraisy. Mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan yang detail. Meskipun setiap hari kita sholat di sini 5 waktu, kita nggak tahu jumlah keramiknya berapa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mendapat kesulitan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar dari kesulitannya tersebut, agar Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan di depannya, secara langsung Masjidil Aqsa, Dan ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kita ambil, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, maka hendaknya kita bertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sandarkan punggung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan apapun itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan ia rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
setelah ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan kepadanya tentang Baitul Maqdis yang ada di Palestina, fajallallahu li Baitul Maqdis, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Baitul Maqdis. Farafa'ahu ilayya anzuru ilaihi hatta wada'a duna dari akil arah. Yang mana itu Allah Subhanahu wa taala ia meletakkan Baitul Maqdis itu seakan-akan dekat dengan rumahnya Akil, atau dekat dengan rumahnya Akil, yang mana Akil ini merupakan anak dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rumahnya tersebut apa? Dekat dengan Masjidil Haram. Sehingga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat secara langsung tentang apa? Baitul Maqdis. Yang itu apa? Secara spesifik ditanyakan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian ma yas'aluni an syai'in illa anba'tuhum bih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Quraisy ini orang-orang Quraisy, maka ketika mereka bertanya dengan pertanyaan yang detail tadi, maka itu semuanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesulit apapun pertanyaan mereka, sedetail apapun tentang itu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menjawabnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatafiktu akhbaruhu man ayatihi wa ana anzur ilaihi. Dan semua Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada orang-orang Quraisy tersebut. Dan ini termasuk di antara mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat seperti melihat secara langsung tentang bangunan masjid tersebut. Kemudian faqala al-qaum amma na'sfallahi laqad asab. Maka orang-orang yang bertanya tadi tentang detailnya Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjawab setiap pertanyaan yang detail dari mereka. Maka orang-orang Quraisy tadi mereka mengatakan, sungguh yang dikatakan oleh Muhammad itu benar. Ceritanya itu apa? Itu benar. Karena ada di antara mereka dari penduduk Quraisy atau orang-orang Quraisy, mereka sudah pernah melakukan perjalanan ke masjid tersebut, mereka sudah pernah melihatnya. Sehingga di sini mereka mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa in min ayati anni marartu ba'irin lakum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada mereka, yaitu orang-orang Quraisy, bahwasanya selain dari benarnya ucapanku tentang peristiwa, tentang aku benar-benar melihat yaitu Masjidil Aqsa, kemudian juga aku ingin menunjukkan kepada kalian, dan ini diantara benarnya aku bahwasanya aku telah melakukan perjalanan panjang tersebut, yang mana di suatu jalan aku melewati yaitu unta-unta kalian yang itu membawa dagangan kalian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengendarai kendaraan yaitu buraq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati sekelompok unta yang itu adalah miliknya orang-orang Quraisy. Yang mana unta-unta tersebut
itu membawa apa? Barang dagangan mereka. Ya. Maka ketika Nabi melewati mereka, ya, maka ada di antara unta mereka itu apa? Yang kehilangan arah. Akhirnya apa? Hilang. Karena ketika Nabi melewati mereka, mereka tidak melihat Nabi. Ya. Mereka hanya melihat apa? Ar-rih, hanya melihat angin saja. Dan ini menunjukkan bahwasanya kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Buruk tadi, ya, buruk itu langkah kakinya itu sejauh apa? Mata memandang. Ya kita tidak tahu, ya, berapa mungkin maksimal atau minimal jarak pandang seseorang. Ya, yang intinya adalah langkah kakinya buruk itulah sejauh mata memandang. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi melewati mereka, ya, itu mereka tidak melihat Nabi, mereka hanya melihat angin saja. Yang itu membuat di antara unta mereka, ya, ada yang kehilangan arah. Akhirnya apa? Ditemukan oleh seseorang, baru apa? Dikembalikan kepada ya sekelompok orang tersebut. Ya. Maka ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini membuktikan bahwasanya saya benar sudah melakukan perjalanan yang panjang tersebut. Ya. Yaitu ya saya berjalan, ya, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam saja. Ya. Dan di antara kebenaran apa yang saya sampaikan, bahwasanya saya pernah melihat apa? Unta-unta kalian yang itu apa? Membawa ya perniagaan kalian tersebut. Kemudian bimakanin kada wa kada qad adallu ba'iran lahum jama'ahu fulan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, dan ini menunjukkan benar, yaitu benarnya saya bahwasanya sudah melakukan perjalanan yang panjang, bahwasanya saya sudah atau melewati ya unta-unta milik kalian di suatu tempat, ya, yang mana ketika itu ya ada unta yang ya kehilangan arah, akhirnya dia tersesat, yang kemudian itu ditemukan oleh seseorang, kemudian apa? Dikembalikan oleh seseorang tersebut. Ini cerita yang cukup spesifik disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Quraisy. Iya. Kemudian wa in masiruhum yanziluna bikada thumma bikada. Ya. Yang mana kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang ya sekelompok onta tadi yang itu membawa perdagangan atau membawa barang-barang perdagangan mereka. Ya. Nabi sebutkan mereka sekarang sudah sampai di tempat ini. Ya. Wa ya'tunakum yauma kadza wa kadza yuqaddimuhum jamal Adam alaihi mas aswad wa ghararatani saudawani. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwasanya unta-unta kalian, ya, yang itu membawa perdagangan kalian, ya, itu akan sampai di Mekah ini disebutkan harinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang mana di antara unta-unta tadi, ya, maka yang paling duluan sampai dan itu dipimpin oleh unta, ya, seekor unta Adam yang warnanya agak coklat, kemudian ada sedikit warna hitam. Yang kemudian unta tadi dia membawa apa? Ada 2 kantong yang, ya, kantong hitam yang ia membawa apa? Barang dagangan milik Quraisy tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan secara detail, ya, tentang apa yang ia lihat Shallallahu Alaihi Wasallam dari perjalanannya tersebut. Kemudian falamma kana al-yaum alladzi dzukir, maka ketika Nabi, ya, ketika hari yang itu sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, misalnya Nabi mengatakan itu akan unta-unta kalian akan sampai di Mekah itu pada hari Kamis, maka di hari yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, asyrafa fihi an-nasu yantadhiruna hatta kana qariban min nisfin nahar, maka orang-orang, ya, mereka kembali ingin membuktikan, ya, ini benar tidak, ya, ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Mereka menunggu, ya, di tempat tersebut sampai apa? Hampir tengah hari, ya,
hatta akbalatil 'ir yakdimuhum dzalikal jamal alladhi wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu datanglah ya unta ya yang itu membawa apa? Membawa dagangan mereka ya. Dan yang paling pertama datang ya itu adalah unta persis sebagaimana yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Itu adalah unta yang apa? Yang pertama kali datang. Ya sudah disebutkan apa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqalan nas, maka orang-orang yang ada di situ mereka berkata, nahnu la nusaddiqu Muhammad bima qala. Dan orang-orang ketika itu mereka mengatakan, ya, setelah mereka melihat bukti-bukti nyata, ya, tentang ya akan benarnya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi apa? Mereka tetap tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu la nusaddiq Muhammad, kami tidak percaya kepada Muhammad atas apa yang ia katakan. Fadaraballahu riqabahum ma'a Abi Jahal, maka mereka seperti Abu Jahal, ya, orang-orang yang mendustakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yubayyin lana annahum mu'aniduna lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa illa ba'da hadza al-wasf ad-daqiq minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ya itu orang-orang yang mereka ya berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya telah Nabi sebutkan secara detail apa yang mereka tanya. Nabi sebutkan ya secara detail ya tentang apa yang Nabi lihat, yang itu membuktikan akan benarnya perjalanannya tersebut. Tetapi itu tidak menjadikan mereka ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yasurruna ala istikbarihim wa ala dhalalihim wal iyadhu billah. Mereka tetap dengan ya kesombongan mereka ya dan ya dengan kebinasaan atau kesesatan mereka, wal iyadzu billah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyesatkan seorang hamba. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dan ingin menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada satupun yang mampu menolongnya. Tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, ya, Allah ya menginginkan hidayah untuknya, Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang mampu apa? Yang mampu menghalanginya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita, telah memberikan hidayah kepada kita, ya, telah menganugerahkan kepada kita al-Islam. Ya. Kemudian juga yang lebih mahal daripada itu ya, yaitu kita berjalan ya di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ini adalah ya kenikmatan yang sangat luar biasa ya yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa hadzal Isra alladhi waqa'a li-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu hikamun katsirah. Maka peristiwa al-Isra wal Mi'raj ya itu memiliki hikmah yang begitu banyak ya, hikmah yang begitu besar, dan disebutkan oleh Syekh ya Utsman bin Muhammad Al-Khamis di sini. Di antara hikmah tersebut beliau menyebutkan awalan anna Allah tabaraka wa ta'ala atah li rasulih sallallahu alaihi wasallam al-ittila' 'ala al-madahir al-kubra bi qudratihi subhanahu wa ta'ala hatta yazdad thiqatun billahi tabaraka wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, maka ini dapat menambahkan ya keimanan, ya kekuatan atau thiqatun billah ya kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hikmah selanjutnya disebutkan oleh Syekh di sini yaitu zuhuru awasiril qurba bainal anbiya. Yang mana dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ya kita melihat adanya ya hubungan yang erat ya di antara ya para nabi ya. Id innal anbiya jami'an dinuhum wahid. Yang mana para nabi agama mereka adalah ya satu. Ya agama para nabi itu apa? Satu, yaitu agama yang
menyeru untuk ya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka saling bersaudara. Mereka berasal dari satu ayah. Ya, yang mana kebanyakan para nabi ya yang mereka berasal ya atau dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Kemudian ummahatuhum syatta, hanya saja ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka adalah satu. Ya, yaitu agama yang menyeru untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal anbiya bainahum minal mawaddah asy-syai' al-azim, dan para nabi ya di antara mereka itu mereka saling kasih sayang. Ya, saling sayang menyayangi di antara mereka. Ya. Wa hadza ma waqa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ikhwanihi al-anbiya. Begitulah yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan saudara-saudaranya itu para nabi. Ya. Wa fi kulli sama ya'tiha yarhabu bihi anbiya tilka sama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang pertama, ya yang di situ menemui Nabi Adam, langit yang kedua ya menemui Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian di langit yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Yusuf. Ya, langit yang keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris, langit yang kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun, kemudian langit yang keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa, kemudian yang ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, dan semua mereka mereka suka akan pertemuan tersebut. Ya, mereka saling Ya, mengucapkan salam kepada mereka. Ya, antar mereka saling mengucapkan salam. Dan para nabi-nabi tersebut mereka juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza misdaqu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya qabli kamathali rajulin bana baitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan para anbiya, para nabi-nabi sebelumku perumpamannya seperti kamathali rajulin bana baitan. Ya, seperti seseorang dia membangun sebuah rumah. Ya. Fa ahsanahu wa ajmalahu. Dan ketika dia membangun tersebut, dia membaguskan rumahnya, dia mengindahkannya. Ya. Illa maudhi'a labinatin min zawiyah, kecuali ada satu sudut itu tidak diletakkan batu bata. Ya, dia sudah membangun rumah yang bagus, tapi di sudut atau di pojok itu tidak diletakkan diletakkan bata. Ya. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa yu'jibuna lahu. Maka orang-orang ketika mereka melihat, mereka keliling akan bangunan tersebut, maka mereka terheran-heran dan mereka mengatakan, ya, halla wudi'at hadhil labina. Kenapa tidak diletakkan di space yang kosong ini, di sudut yang kosong ini, kenapa tidak ditaruh bata? Supaya bangunan tersebut terlihat sempurna, terlihat lebih lebih indah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana labinah, maka aku adalah bagian dari bata tersebut. Wa ana khatimun nabiyyin, dan aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Ya, dan hadis ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwasanya para anbiya di antara mereka itu memiliki hubungan erat yang sangat luar biasa. Ya, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka adalah satu dari kesatuan. Ya, dan kata Nabi wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penutup dari para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada nabi lagi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, maka jika ada orang-orang yang mengaku dirinya nabi, atau ada yang mengaku bahwa atau meyakini ada nabi selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kedustaan yang besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ketiga atau hikmah yang ketiga yang ditulis oleh Syekh di sini berkaitan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Beliau menuliskan, "Tsalitsan tahaqqaqa anna hadzal din huwa dinul fitrah fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ikhtartul laban fakil li ikhtartul fitrah." Faedah atau hikmah yang ketiga
dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang ditulis oleh Syekh di sini, bahwasanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ya itu juga memberikan pelajaran kepada kita, yang itu menunjukkan bahwasanya hadzal din, agama Islam ya itu adalah agama yang sesuai dengan ya fitrah manusia. Ya. Hal ini sebagaimana ketika Nabi SAW ya berada di langit yang ketujuh, ya ketika Nabi SAW ya diberikan hidangan yaitu 3 macam minuman, ya ada secangkir susu, secangkir madu, dan secangkir khamar. Ya maka Nabi SAW memilih apa? Al-laban. Nabi memilih secangkir susu. Maka Jibril berkata kepada Nabi, ya ikhtartal fitrah, engkau telah memilih apa? Sesuai dengan fitrah. Dan Islam itu adalah agama yang sesuai dengan ya fitrah manusia. Ya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan ya Islam ya adalah agama yang fitrah. Ya, yang pasti akan diterima oleh semua orang yang memiliki fitrah yang salimah, fitrah yang sehat. Ya. Artinya orang yang memiliki jiwa yang bersih, ya sebagaimana ketika ia diciptakan pasti akan menerima ajaran-ajaran Islam ya dengan lapang dada. Ya, ini apabila apa? Ya, fitrah mereka apa? Bersih. Ya, maka jika ada orang-orang ya yang mereka naudzubillah membenci Islam, ya. Kemudian ya, mereka juga berusaha merusak Islam mungkin dari dalam. Ya, kemudian ya mereka membuat ideologi-ideologi baru, ya mereka mengatakan misalnya bahwasanya Al-Quran tersebut ya itu bukan kalamullah, ya maka ini adalah orang-orang yang telah keluar dari fitrahnya. Ya, ini adalah apa? Orang-orang apa yang telah keluar dari fitrahnya, dan Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya ini ya adalah kisah yang berkaitan dengan Al-Isra wal Mi'raj ya yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu taala ya. Dan antum mungkin bisa baca mungkin pada kitab-kitab yang lain ya mungkin untuk menambah wawasan ya, karena tentu ya mungkin banyak hadis-hadis yang mungkin tidak disebutkan di sini yaitu yang berkaitan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah insyiqaqul qamar, yaitu sebuah peristiwa juga yang tidak kalah hebatnya, yaitu terbelahnya bulan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi ya dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim ya, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki banyak mukjizat. Ya. Beliau mengatakan ada 1000 lebih yang dimiliki apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan akan benarnya ia ya, bahwasanya ia adalah seorang nabi dan rasul. Ya, dan di antara mukjizat ya seperti yang sudah kita ceritakan yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, kemudian di sini yaitu insyiqaqul qamar, yaitu apa? Terbelahnya bulan. Ya. Kemudian thumma ba'da hadhil haditsah waqa'at haditsatun ukhra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya haditsatun ajibah dzukirat bitawatur. Setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, maka terjadi pula sebuah peristiwa yang tidak kalah hebatnya ya, yang peristiwa yang sangat menakjubkan, yang itu disaksikan oleh banyak orang ya, ala wahiya insyiqaqul qamar, yaitu sebuah peristiwa yang mana ketika itu apa? Terbelahnya bulan. Ya, apa? Terbelahnya bulan. Kemudian talaba kuffar Quraisy minan Nabi sallallahu alaihi wasallam alamah wad dilalah ala sidqihi. Lagi-lagi orang-orang Quraisy ya, yaitu kafir Quraisy, mereka kembali meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bukti-bukti yang itu menunjukkan akan benarnya ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut.
Ya. Wa ka'annahu ma'atahum bi syai'in min dzalik. Seakan-akan orang-orang Quraisy tadi, ya, itu seakan-akan mereka tidak pernah ya melihat tentang mukjizat-mukjizat hebat yang lainnya ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini apa? Mereka meminta kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang mukjizat yang hebat yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar seorang nabi dan rasul. Azan ya. Taib, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Karena sudah azan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Insyaallah mungkin setelah Id ya. Insyaallah ya kita bertemu lagi, insyaallah kita akan lanjutkan ya pelajaran kita yaitu berkaitan dengan ya sejarah atau sirah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya mungkin sedikit ini yang bisa kita pelajari bersama ya, mudah-mudahan itu bisa difahami ya, bisa kita ambil pelajaran darinya ya, dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita ya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kemudahan kepada kita ya untuk ya melalui 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Amin Allahumma amin. Kemudian terakhir ya kami sekali lagi mengucapkan kepada ya semua pihak jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.